Selamat datang di segmen Pemimpin Perlu Tahu. Aku Tia Muhammad Reza dari pemimpin.id. Melalui segmen ini, aku mau berbagi insight tentang kepemimpinan, mulai dari memimpin diri, memimpin organisasi, hingga memimpin perubahan. Di segmen kali ini aku lagi penasaran sama aktivitas yang biasa kalian lakukan di hari libur. Nah, tapi sebelum ngebahas aktivitas apa aja yang kalian lakukan di hari libur, kapan sih kamu terakhir kali ngambil jeda atau istirahat sejenak? Mungkin ada yang langsung bilang, setiap kerja aku istirahat kok, kan emang ada jam istirahat untuk makan siang. Yakin istirahat pas makan siang aja cukup? Balik lagi deh ke pertanyaan awal. Selama hari libur, aktivitas apa aja sih yang biasanya kalian lakukan? Jalan-jalan buat healing? Atau milih untuk di rumah aja dan tidur seharian? Atau malah tetap kerja terus tipes karena masih banyak target yang harus diselesaikan dan ngerasa kalau kerja di hari libur tuh biasa aja gitu, apalagi kalau kamu dapat tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di tim kamu. Paham kok kalau kamu ingin memberikan yang terbaik as a leader. Paham juga kalau kamu ingin memberikan contoh yang baik tentunya kepada rekan-rekan kamu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau hanya sekali atau 2 kali menggunakan waktu istirahat buat kerja. Tapi kalau terus-terusan atau kerja 24/7 gitu ya, kapan dong waktu kamu untuk istirahat? Padahal istirahat itu kan penting gitu. Nah, jangan karena kamu seorang leader, kamu terus mendedikasikan waktumu untuk pekerjaan aja. Nah, lagian seorang leader juga sebetulnya memang butuh istirahat. Seperti kata Sri Sri Ravi Shankar, salah satu guru spiritual terkemuka asal India. Wisdom is knowing when to have rest, when to have activity, and how much of each to have. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe dan nyalain tanda loncengnya dulu ya, biar kamu dapat notifikasi kalau Pemimpin ID ngeluarin video yang baru. Padahal istirahat itu salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Jangan karena kamu punya ambisi yang kuat untuk mencapai tujuan, kamu jadi mengorbankan waktu istirahat kamu. Secara nggak sadar, kamu pun ngerasa tertekan, gampang ngerasa lelah, burnout, dan sebagainya. Tapi kamu tetap nyangkal karena kamu pikir kalau hal itu wajar-wajar aja, dan hal itu emang sering dirasakan oleh banyak orang. Lalu kamu ngerasa baik-baik aja dan tetap melanjutin aktivitasmu. Sampai akhirnya kamu tumbang, dan baru deh kamu ngerasain kalau kamu emang butuh istirahat. Seringkali kita baru mau istirahat itu kalau udah ada sinyal dari badan gitu ya. Ayo istirahat dulu, kata badan. Namun masalahnya nggak semua orang tuh bisa ngenalin munculnya sinyal tersebut gitu ya, dan tanda-tanda kalau tubuh kamu tuh butuh istirahat. Hayo, jangan-jangan kamu termasuk yang nggak bisa ngenalin sinyal yang dikirimkan tubuh kalau kamu tuh butuh istirahat, makanya kerja gitu, terus tumbang deh. Nah, berikut ini ada beberapa tanda yang muncul kalau kamu tuh butuh istirahat. Mengutip dari Exploring Your Mind, tanda-tanda kita butuh istirahat tuh dibagi ke dalam 3 kategori, yakni kelelahan, work life, dan kesehatan plus ingatan. Simak ya penjelasannya. Kategori pertama yaitu tiredness atau kelelahan. Jadi ciri-cirinya itu adalah kamu tuh ngerasa lebih lelah dari biasanya. Nah, jadi ngerasa lelah karena aktivitas fisik dan mental yang intens itu sebetulnya hal yang normal. Yang nggak normal adalah waktu rasa lelah itu terus berlanjut hari demi hari, sepanjang hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin kamu pernah tidur dalam waktu yang cukup lama, tapi kamu tetap ngerasa aja lelah gitu. Nah, ini tuh salah satu tanda kalau kamu tuh emang butuh istirahat. Jangan memaksakan diri ya kalau udah kayak gini. Karena nggak baik juga untuk fisik dan kesehatan mentalmu. Kalau terus dipaksakan, yang ada kamu malah sakit. Terus yang kedua, kamu nggak bisa menjalankan hari tanpa stimulan. Wah, gimana tuh maksudnya? Ketika ngerasa lelah atau butuh energi, gak jarang kita tuh nyari hal-hal yang bisa mengembalikan semangat kita. Misalnya kafein alias ngopi dulu. Pernah gak sih dengar istilah, secangkir kopi sungguh kunikmati sebagai pengusir jiwa yang lelah? Gak sedikit orang yang menjadikan kopi itu sebagai asupan penyemangat biar tetap kuat lari ketika mereka merasa lelah. Memang gak masalah sih jika hal itu dilakukan untuk mengembalikan lagi semangat kita gitu ya. Tapi stimulan seperti kafein cuma jadi solusi sementara untuk rasa lelah.
Bahkan dalam jangka waktu yang sangat panjang, ada kemungkinan hal ini akan menjadi lebih buruk. Itulah kenapa terus-terusan butuh stimulan itu ternyata nggak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya yang dialami gitu ya. Yani sebetulnya masalahnya butuh istirahat. Ciri-ciri ketiga adalah kamu susah berkonsentrasi. Jadi psikolog bernama Harley Perlus, PhD, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab sulit berkonsentrasi adalah karena kelelahan. Jadi dilansir dari Livestrong, Harley Perlus berkata bahwa saat kita merasa lelah, bukan hanya tubuh, melainkan otak juga merasa lelah. Hal itulah yang menyebabkan kita jadi kurang fokus. Nih, buat kamu yang kalau ditanya nggak fokus dan malah ngangong-ngangong aja, mungkin kamu tuh lagi lelah, dan artinya kamu butuh istirahat aja gitu. Nah, sekarang masuk ke kategori kedua. Kategori kedua yaitu work-life. Ini ada beberapa ciri-ciri juga nih. Ciri-ciri pertama pada kategori ini adalah kamu terus-menerus bekerja. Nah, pernah dengar nggak sih workaholic? Workaholic itu sebetulnya istilah yang digunakan untuk orang yang kecanduan kerja. Nggak kenal waktu, pengennya kerja terus. Workaholic itu beda dengan pekerja keras ya. Jadi, orang pekerja keras itu bisa menerapkan prinsip work-life balance dan tahu batasannya gitu. Nah, kapan dia harus kerja, kapan dia harus istirahat. Sementara workaholic, dia tuh nggak tahu waktu. Kapanpun, dimanapun, dia selalu berkutat dengan pekerjaannya. Bekerja terus-menerus tuh nggak akan menjamin kamu mendapatkan hasil yang maksimal loh. Dengan bekerja tanpa henti, justru kamu nggak akan produktif karena kelelahan dan sulit fokus tadi gitu. Nah, terus ciri-ciri yang kedua dari work-life ini adalah kamu tuh terus-menerus memikirkan pekerjaan. Lagi break makan siang, mikirin kerjaan. Lagi liburan, mikirin kerjaan juga. Lucunya lagi, ketika kamu tahu bahwa kamu kelelahan dan butuh istirahat, kamu tetap nggak bisa berhenti mikirin kerjaan. Bahkan ketika akhirnya kamu beristirahat, kamu tuh ngerasa bersalah. Akhirnya kamu ngerasa kalau harusnya tetap kerja aja. Dengan dalih, aku ini pemimpin, jadi harus berempati sama anggota timku. Padahal setiap anggota punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau mereka berani mengambil pekerjaan itu, artinya mereka juga berani berkomitmen. Jadi cobalah untuk percaya sama anggota tim, dan jangan biarkan kamu terus-menerus mikirin kerjaan kamu. Nah, terus ini adalah tanda-tanda yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga dari work life. Tandanya adalah kamu selalu bad mood. Lo kok bad mood? Iya, kamu nggak salah dengar. Kamu pernah lihat nggak sih kalau di jalanan waktu jam pulang kantor gitu ya, ada orang yang mukanya tuh ngerenyit semua gitu, terus ngata-ngatain kendaraan di depannya yang belum maju, padahal sebetulnya baru lampu hijau banget gitu. Nah, itu tuh biasanya emang pas mereka tuh habis kantor gitu, habis aktivitas segala macam, terus harus berhadapan sama kemacetan, padahal mereka sebenarnya pengen cepet-cepet rebahan gitu di rumahnya. Nah, itu tadi ada 3 tanda-tanda dari kategori kedua yaitu work life ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori ketiga yaitu kesehatan dan ingatan. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda juga nih yang bisa dan perlu kamu perhatiin gitu ya. Tanda-tanda pertama, kamu tuh jadi punya masalah dalam mengingat informasi gitu. Jangankan bahasan meeting yang tadi gitu misalnya, kunci mobil yang baru semenit lalu aja udah lupa ditaruh di mana. Sebenarnya lupa itu wajar, karena emang kita ini manusia gitu, gak luput dari lupa emang. Tapi kalau keseringan banget gitu ya, melupakan hal-hal yang kecil, bahkan hal yang besar, itu tuh bisa jadi tanda kalau kamu emang kelelahan dan butuh istirahat. Kamu tuh perlu nge-restart pikiranmu agar bisa lebih fresh lagi gitu. Nah, tanda-tanda yang kedua tuh kesehatan kita tuh jadi turun gitu. Nah, kelelahan secara fisik dan mental tuh sebetulnya memang bisa mengurangi sistem kekebalan tubuh. Nah, makanya waktu kita kelelahan, kita tuh jadi lebih rentan karena flu atau misalnya pilek, jadi gampang banget sakit kepala. Kalau kamu udah ngerasain hal itu dalam jangka waktu yang panjang, ayo deh istirahat. Udah tahu kita ini generasi jompo, masih aja maksain. Dan ciri yang terakhir dari yang ketiga ini gitu ya, itu tuh adalah kamu jadi sering melakukan kesalahan. Nah iya, kita ini emang manusia gitu ya, nggak ada yang sempurna. Jadi wajar sebetulnya kalau berbuat salah. Nah tapi kalau kasusnya sering banget ngelakuin kesalahan, bahkan kesalahan konyol gitu ya, sebenarnya udah saatnya sih kamu untuk istirahat gitu ya. Jadi kamu perlu khawatir gitu untuk diri kamu sendiri. Nah, ketika tubuhmu lelah dan pikiranmu tuh udah nggak sanggup lagi nerima ingatan baru, kamu tuh akan sering nggak fokus dan akibatnya kamu juga jadi sering ngelakuin kesalahan. Nah, hal ini bakal ngehambat kerjaan kamu gitu.
Nah, nggak mau kan kalau misalnya kerjaan kamu jadi terhambat karena ini? Gimana? Udah tahu kan banyak tanda-tanda yang ngeliatin kalau kamu tuh butuh istirahat, masih mau denial kalau kamu tuh nggak butuh istirahat. Nah, sekarang coba ngertiin dong kenapa istirahat itu jadi penting. Meskipun kamu seorang leader, kamu juga butuh istirahat. Jadi sesuai dengan model kepemimpinannya di pemimpin.id, salah satu ciri pemimpin yang baik itu dia tuh bisa assess ke dalam dirinya gitu. Dia bisa self-aware, dia punya self-awareness yang tinggi. Dia juga tahu sampai sejauh mana sebetulnya kemampuan dan batasan yang dimilikinya. Dia yang tahu juga kapan harus gaspol dan kapan harus berhenti. Dia juga yang tahu kapan harusnya istirahat. Nah, gimana bisa jadi pemimpin yang baik kalau mimpin diri sendiri aja belum bisa gitu? Gimana cara kamu istirahat? Boleh dong ditulis di kolom komentar biar kita diskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Tia, pamit undur diri dan sampai jumpa di video Pemimpin Perlu Tahu selanjutnya.